bangsa kita mengalami degradasi, penurunan moral, nilai-nilai spiritual. Ada yang pesimis, ada juga yang optimis. Dilihat sebagian kota besar di Jawa, terutama di kota Pati, demonstrasi terjadi karena kesalahan pejabat menantang masyarakat. Terakhir DPRD Gorontalo ingin merampok uang rakyat. Begitupun di Makassar, ada 4 orang meninggal, 1 diantaranya wanita, staf kantor DPRD Kota Makassar, karena gedung dibakar. Begitupun di Jakarta, beberapa meninggal baik dari pihak pemerintah, masyarakat, bahkan di NTB, gedung DPRD dibakar karena ulah oknum yang tidak tahu arti dari demokrasi itu sendiri. Memang menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang sebagaimana tertuang UU nomor 9 tahun 98. Alhamdulillahilladzi awsala bilina ilaihi bifadlihi ilal maratibil aliyah wa balighuhum bi barakatin nabiyhi kulli amniyah. Wassallallahu wassalam ala habibina Muhammadil abdis salihil qaimi bima istata'a minal haqqi rububiyyah wa alihi wa sahbihi khairil bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibul akhlaqis saniyah alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza qulta li sahibika yawmal jum'ah ansitu wal imamu yakhutubu faqad laqaita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika engkau berkata atau menegur sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari. Menegur teman saja sia-sia sholat kita, apalagi kita yang berbicara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yarhamuni wa yarhamukumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar tetap bertakwa kepadanya dan hanya menyembah Allah dengan penyembahan sebagaimana seseorang seperti melihat Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur, tidak bengkok, tidak pula menyimpang. Lalu Allah menjanjikan kepada mereka, jika mereka melakukan perintah-perintah ini, Dia akan memberikan pahala dengan memperbaiki amal perbuatan mereka. Yakni Allah memberi mereka taufik hidayah untuk mengerjakan amal-amal yang soleh, dan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang terdahulu, sedangkan dosa yang mereka yang lakukan di masa mendatang Allah akan memberi mereka ilham untuk bertaubat darinya. Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baru-baru ini kita menyaksikan bersama, baik di media mainstream juga media elektronik, bangsa kita mengalami degradasi, penurunan moral, nilai-nilai spiritual. Ada yang pesimis, ada juga yang optimis. Dilihat sebagian kota besar di Jawa, terutama di kota Pati, demonstrasi terjadi karena kesalahan pejabat menantang masyarakat. Terakhir DPRD Gorontalo ingin merampok uang rakyat. Begitupun di Makassar,
ada 4 orang meninggal, 1 diantaranya wanita, staf kantor DPRD Kota Makassar, karena gedung dibakar. Begitupun di Jakarta, beberapa meninggal baik dari pihak pemerintah, masyarakat, bahkan di NTB, gedung DPRD dibakar. Karena ulah oknum yang tidak tahu arti dari demokrasi itu sendiri. Memang menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang sebagaimana tertuang UU nomor 9 tahun 98. Menyampaikan kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum, tapi dengan cara yang elegan, menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran aspirasinya secara bebas dan bertanggung jawab. Artinya tidak ada larangan sama sekali, hanya saja jangan sampai anarkis, apalagi membakar gedung, menjara. Anarkisme, musyawarah di dalam Islam juga ada, senada dengan Al-Quran, Quran surat Asy-Syu'ara. Dan bagi orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran surat Asy-Syu'ara. Kaum muslimin, kenapa akhir-akhir ini kita menyaksikan hal memilukan dan memalukan? Karena jauhnya literasi, narasi, dan referensi umat Islam. Lagi tidak ada tokoh panutan umat karena penurunan nilai keislaman, juga nilai spiritual rohani. Kita umat belum lagi tidak ada tokoh panutan. Serang lagi dari segi liberalisme dari barat, slogan budaya bebas, slogan bahwa semua orang berhak bebas memakai akal dan hawa nafsu yang dikatakan hak asasi manusia, walaupun itu berseberangan dengan nilai-nilai agama. Contoh, ketika orang barat bebas memakai baju seadanya, terbuka, kurang bahan, maka yang patut mengerti mereka ialah umat Islam. Kita dipaksa untuk menghargai orang-orang barat, sementara mereka tidak mau menghargai budaya kita yang pemalu. Mereka arogan, tidak mau mengerti bahwa adat istiadat Indonesia adalah budaya sirik, budaya malu, budaya sopan, tetapi tetap elegan. Kita sebenarnya mirip budaya Jepang, hanya saja kita diselamatkan oleh syariat Islam. Belum lagi pemikiran ateis, acuh, tak bertuhan, ingin dihargai dan ingin dimengerti bahwa kita harus patuh menghargai pendapat orang yang tak bertuhan, tapi lupa Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa pun di surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku urusan agamaku. Quran surat Al-Kafirun. Kita dipaksa untuk mengerti mereka, menghargai mereka, tetapi di lain sisi ini melanggar nurani karena mereka tidak mau menghargai pendapat, adat istiadat dan pemahaman Islam. Padahal kita hidup di Indonesia mayoritas Islam. Kenapa seperti itu? Karena rata-rata pembuat hukum kebijakan di Indonesia sudah mati hatinya. Pembuat undang-undang mayoritas Islam KTP, kadang sholat tapi pencitraan, datang ketika masa kampanye dan pemilu. Setelah terpilih mereka sembunyi dan jarang kelihatan. Bahkan tidak sedikit mereka yang dipilih angkuh hingga tidak pernah kelihatan di masjid sampai musim pemilu datang. Astagfirullah, itulah produk pemilu, bayaran, produk pencitraan, produk palsu. Tapi yang tampil hanya ketika butuh suara umat Islam. Tapi ketika terpilih, Islam dimarginalkan, Islam disingkirkan, syariat Islam dihina. Terkadang ulama pun tidak lepas dari guyonan candaan para pemimpin yang sombong. Tetapi jangan salahkan pejabat yang memang tidak lahir dari masjid, tapi salah kita sendiri yang memilih manusia yang jarang datang ke masjid. Salah kita yang mudah tertipu oleh tampilan yang datang hanya berpolitik. Setelah kursi didapat, kita dicampakkan sekali lagi. Mereka tidak lahir dari gojlokan manajemen Islam, dan ia pasti bukan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas man kalaman nubuwah al-ula idza lam tastahyi fasna' syi'ta.
Rawal Bukhari. Dari Abu Mas'ud bin Umar Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan nubuwah, yang pertama adalah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah standar ganda yang dipaksakan kepada kita umat Islam. Ketika ulama bersuara menyampaikan kebenaran syariat agama, maka ulama itu dimusuhi dan disepelekan seakan-akan haram untuk menyampaikan pendapat. Apakah kita lupa bahwa Nabi itu ulama? Apakah kita lupa bahwa Nabi itu penceramah? Apakah kita lupa bahwa Nabi itu berdakwah dari Masjid Syam ke Masjid Madinah, Mekah, dan daerah lain Persia, Syria, keliling Timur Tengah? Apakah kita lupa Nabi Musa menyampaikan pendapatnya tentang kebenaran dan dimusuhi oleh pemimpin Fir'aun, Korun, Ramses I dan Ramses II dan diusir? Apakah kita lupa Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah Tuhan itu satu, Esa, tunggal, dan juga dimusuhi? Apakah kita lupa semua nabi berdakwah tentang kebenaran, maka sedikit pengikutnya? Maka begitulah yang terjadi akhir-akhir ini. Semua kita ikut tergerus arus. Maka kita bisa melihat sekarang kemana kita berkiblat. Apakah kita ikut Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ikut memusuhi ulama, ikut memusuhi para nabi yang menyampaikan kebenaran, tapi kita tidak merasa bersalah? Maka dengarlah kata-kata Nabi di hadis ini, innal ulama warathatul anbiya, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafirin. Artinya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar emas dan dirham perak. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ilmu tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Ad-Darimi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Di ayat lain dijelaskan, barang siapa yang menyakiti ulama dan orang-orang soleh, maka seperti dia menyakiti Allah. Astagfirullah. Innal ladzina yu'suna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Wal ladzina yu'zuna al mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab. Keras ancaman Allah terhadap penghina, pengolok-olok agama. Allah akan menghina mereka sebagaimana mereka menghina ulama, kiai, penceramah agama. Maka sebelum dia disiksa di akhirat, dia bisa saja disiksa di dunia jika tidak bertaubat sesegera mungkin kepada Allah. Dan ini bukan perkataan ulama, bahkan ini bukan perkataan Nabi, tapi dalil ini langsung Allah yang tegaskan. Quran Surat Al-Ahzab 57-58. Di riwayat lain, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka Allah telah mengumumkan kepadanya untuk berperang. Sebut saja, digigit semut sakitnya luar biasa, apalagi masuk telinga. Digigit nyamuk atau kaki keseleo saja sakitnya minta ampun, apalagi mau melawan Allah. Mustahil menang, jangankan melawan Tuhan. Nyamuk saja manusia tak mampu mengalahkannya. Cukuplah kisah Fir'aun dan Korun sebagai bukti nyata bahwa kita, ketika nasihat agama tidak diindahkan, maka lihat saja kehancuran pemimpin-pemimpin zalim. Mudah bagi Allah menghancurkan Fir'aun, apalagi pejabat arogan dalam semalam. Allah kirimkan pasukan api, pasukan penjara, atau pasukan massa yang menggeruduk rumah-rumah pejabat yang tidak tahu nasihat lembut, maka akan ditegur dengan nasihat Allah langsung.
Allahu a'lam. Secara bahasa bisa saja bermakna seperti yang telah disebutkan, tetapi jika kita melihat hadis-hadis berikut, maka kita bisa berkesimpulan bahwa artinya adalah benar-benar menyakiti Allah tanpa ada kata yang disengaja disembunyikan di dalamnya. Artinya bercanda saja menghina ulama, orang berilmu bisa celaga, apalagi sengaja menghina pemuka agama, maka sesungguhnya dia bukan menghina ulama, tapi sungguh seperti menghina Nabi, seperti menghina Allah. Nastaghfirullah, ampuni kami umat Rasulullah ya Allah. Yu'zini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru biyadil amru aqallubul laila wan nahar. Anak Adam telah menyakitiku, dia mencela waktu sedangkan aku adalah waktu. Di tangan pula segala urusan, aku yang membolak-balikan malam dan siang. Hadis ini dengan jelas menyebutkan bahwa ada di antara manusia yang menyakiti Allah Ta'ala dengan mencela waktu. Bahkan terkadang kita mencela musim. Ada yang mencela musim hujan, ada yang mencela waktu zuhur, ada yang mencela waktu asar, ada juga yang mencela waktu maghrib. Inilah fenomena sudah biasa. Karena tidak ada ulama yang mengingatkan, maka kita tidak tahu bahwa itu dibenci oleh Allah. Bahkan ada satu hadis menjelaskan satu kalimat yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dikutip dari buku Hijrah Istiqomah, kemudian karangan Hendra Bekti. Kalimat yang dimaksud adalah kalimat yang mengandung kesombongan dalam aspek teologis, sebagaimana dinukil dan Su'abul Iman dan Amal al-Yaum wal Laila. Inna abghadul kalama ilallah ay yaqula ar-rajulu lirrijal ittaqillah fayaqulu alayka binafsik. Artinya, kalimat yang paling Allah benci, seseorang menasihati temannya, bertakwalah kepada Allah, namun dia menjawab, urus saja dirimu sendiri. Hadis riwayat Baihaqi dan Nasa'i. Kaum muslimin yang semoga selalu dalam rahmat ampunan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Tegas Allah sampaikan kepada Nabi agar jangan sampai ada kalimat dari umat Nabi yang menyepelekan nasihat. Bahkan kalimat ini yang paling dibenci oleh Allah. Jangankan Tuhan, Nabi saja pasti marah. Jangankan Nabi, orang tua saja ketika menasihati anaknya bahwa berhati-hatilah membawa motor, jangan ngebut, jangan jatuh, jangan sakiti orang, maka tentu kita mengharapkan anak kita menjawab, iya orang tuaku, saya akan berhati-hati. Tetapi jika sebaliknya, jika anak itu membantah, melawan, dan mengatakan jangan urus saya, urus saja urusanmu, maka tentu sebagai orang tua pasti tersakiti. Apatah lagi Nabi Muhammad SAW, apatah lagi zat Tuhan yang menciptakan alam semesta subhanahu wa ta'ala. Maka kita sepatutnya mendengar fatwa ulama, dauh para masyayikh, para mubalik, para guru agama, para khatib, agar kita mendapatkan cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad dan Allah tentunya, serta jauh dari azab Allah, jauh dari murka Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu tidak mudah merubah karakter manusia yang sering membangkang. Jangankan orang tua, anak-anak saja kita masukkan di dalam pondok pesantren, terkadang masih saja ada yang melawan orang tuanya, apalagi yang tidak dididik di lingkungan pesantren dan agama. Maka wajar jika terkadang arogan, tidak mau dengar nasihat agama, padahal kita tahu iblis keluar dari surga bukan karena melanggar, bukan karena berbuat dosa, bukan karena bermaksiat di surga, bukan juga karena kurang ibadahnya. Iblis keluar dari surga karena merasa sombong dan dilaknat oleh Allah karena membangkang perintah Allah untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Maka ada dua pilihan, apakah kita dengar nasihat ulama atau membangkang seperti iblis dan korun seakan kita melawan nasihat agama. Maka tunggu saja peringatan Allah, karena ada dua kemungkinan. Ketika seseorang lalai lupa, maka teguran pertama adalah teguran yang lembut lewat lisan ulama, lewat orang dekat.
bisa pasangan, bisa anak, bisa keluarga, bisa saja lisan orang lain, atau postingan agama, atau siaran video pendek, podcast, atau ceramah agama di YouTube, atau alternatif yang kedua, lewat teguran Allah Subhanahu wa taala langsung, lewat cubitan, tertusuk duri ikan, duri tanaman, terbentur, terkena palu, atau bisa saja apa saja yang lebih parah dari itu, teguran, musibah, bala, atau mimpi di neraka, atau lebih parah dari itu azab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dengan kelembutan hati, keimanan dan tawaddu, merasa diri paling bersalah, merasa diri paling berdosa, sehingga sering beristighfar sendiri di masjid daripada bercerita. Sering-seringlah bertafakkur kepada Allah, bersimpuh dan selalu dalam lindungan dan naungan Sang Maha Pengasih Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis dipaparkan, ketika Allah cinta hambanya, maka akan diberi kecintaan mendengar tausiah ceramah agama, bahkan diberikan kemudahan memahami agama syariat ajaran Islam. Maka inilah momentum Allah menegur kita semua lewat mimbar dengan kasih sayangnya, agar kita selalu sabar dan bijaksana dalam melihat fenomena di dunia ini, bahwa memang tidak semua berjalan sesuai yang kita rencanakan. Terakhir, jika Allah ingin kebaikan, maka Allah akan meringankan langkah kaki kita menuju masjid, mendengarkan ceramah dan tausiah. Bahkan kita akan mendapatkan pahala jika kita memfasilitasi, ikut membantu membangun masjid. Masjid butuh mimbar, masjid butuh tehel, masjid butuh semen, maka kita bersedekah, kita akan diberkati oleh Allah jika kita ikut dalam kebaikan. Bahkan kita akan mendapat ganjaran surga. Masya Allah, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia memahami agama. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairat kullihi ma amilna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma asli ahwalal muslimin wa arkhis as'arahum wa aminhum fi awtanihim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin wal aminin wa dakhalna wa iyyakum fi ibadis solihin wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum yadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yazkurukum was'aluhu min fadli ya'izukum wa li dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.